Para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, dulu kan gue udah pernah janji gitu ya, bakal ngebahas Leon lagi. Jadi ya, gue mau memenuhi janji itu karena ya seingat gue terakhir gue tuh ngebahas Leon kalau nggak salah pas ngebahas leluhurnya Leon. Tapi ya di sini gue cuma ngebahas sifat dan mentalitinya Leon aja dulu. Gue nggak bakal bahas kekuatannya Leon. Soalnya ya buat kekuatannya Leon nanti bakal gue bikin di video lain aja lah cuk. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kucuk. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco yang siapa tahu aja lu punya suatu pembahasan yang bisa lu share ke gue, atau ya lu punya suatu cerita menarik yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cukai, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Kesan pertama yang bisa dilihat dari Leon, dia itu kan orang yang sinis dan orang yang memandang rendah sistem kerajaan Holford yang memihak para cewek. Karena ya pada dasarnya Leon adalah orang yang memihak kesetaraan gender. Makanya ya dia benci banget gitu sama sistem kerajaan Holford yang cewek itu derajatnya lebih tinggi dari para cowok. Leon juga benci sama orang yang punya ego tinggi dan memanfaatkan hak istimewanya sebagai seorang bangsawan. Dan itu bisa dilihat dari sikap Leon yang memandang rendah para pangeran dan sikap arogannya Leon gitu yang suka ngancurin mental orang lain yang terlalu sombong. Ya Leon ngelakuin itu bukan karena keadilan, tapi ya karena sifatnya aja gitu yang emang suka bikin orang sombong pada kena mental breakdance. Selain itu terbukti juga kalau di setiap tindakannya Leon itu nggak pernah asal-asalan. Dia selalu mikirin pro dan kontra dari tindakannya, dan dia nggak bakal bertindak kalau hal itu dapat merugikan dia. Contohnya kayak waktu dia dibully sama si bangsawan Earl yang ini nih. Nah, dia kan diem aja tuh pas dibully. Sampai ada kesempatan waktu Milin datang, baru Leon ngebales tindakannya. Karena ya pas Milin datang, Leon itu punya backup yang kuat, yaitu ya Milin, sang ratu kerajaan Holford yang dimanfaatkan Leon buat jadi backupnya. Ditambah ya Leon juga punya otak yang pinter banget. Dia bisa tahu beberapa orang yang direinkarnasi cuma dari beberapa petunjuk. Dia juga bisa tahu maksud dari setiap tindakan orang yang ada di sekitarnya. Tapi ya Leon pakai otaknya bukan biar dia diakui di masyarakat gitu, atau ya biar status bangsawannya naik jadi lebih tinggi, bukan juga karena itu. Melainkan ya dia pakai otaknya buat menghindari segala masalah yang harus dia hadapi. Walaupun ya Leon itu harus menggunakan cara-cara licik. Cuma ya itu semua nggak bisa terwujud karena Roland, raja kerajaan Holford, selalu naikin status bangsawannya Leon yang bikin Leon selalu terlibat dalam suatu masalah. Dan Leon ya sebenarnya juga nggak pengen gitu terlibat sama urusan politik. Dia bakal nyerahin urusan politik ke Angelica atau ke Milin. Itu bukan karena Leon gak bisa politik ya, tapi karena Leon males ngurusin urusan politik. Soalnya kalau Leon ikut campur dalam urusan politik, dia nggak bisa jamin lawannya itu bakal sehat secara fisik dan mental. Hal itu terbukti di WN pas Leon menjabat sebagai raja sementara kerajaan Holford, yang bikin banyak bangsawan itu pada kena mental breakdance sama Leon. Tapi ya Leon yang selalu pengen menghindari hal-hal merepotkan gitu ya, dia nggak bakal diem aja gitu kalau udah menyangkut orang-orang yang dia sayangi. Bahkan dia rela ngorbanin nyawanya demi Angie, Livia, Noel, Milin, dan Marie. Hal itu udah terbukti kayak waktu nyelamatin Angie dan Livia dari kerajaan Vanos, nyelamatin Noel dari Loic, nyelamatin Marie waktu masih di bumi, dan kalau buat Milin belum ada sih di LN-nya. Cuma kalau di WN, Leon gak bakal segan-segan buat ngancurin lawan politiknya Milin. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau Leon itu adalah orang yang licik dan bakal memanfaatkan apapun buat keuntungannya secara pribadi. Biar ya dia itu bisa ngancurin musuhnya secara fisik dan mental. Tapi ya sebenarnya mental gitu ya yang lebih penting bagi Leon. Karena ya kalau orang udah jatuh secara mental itu bakal gampang banget lah ngurusnya menurut pandangannya Leon. Dan ya itu dibuktikan dengan Maria yang pernah bilang kalau Leon gak bakal nongol sampai dia punya suatu rencana yang matang banget buat ngancurin musuhnya secara fisik ataupun secara mental. Yang berarti gak ada yang namanya pertarungan yang adil layaknya kesatria kalau ngelawan Leon. Karena Leon bilang sendiri dia suka pertempuran yang ngasih dia sebanyak mungkin keuntungan untuk memastikan kemenangannya. Dan selama ini nggak pernah sekalipun Leon bertarung dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan dalam judi sekalipun udah dipastikan kalau Leon ikut, Leon yang bakal menang.
karena ya dia bakal memanfaatkan segala hal yang menguntungkan bagi dia. Persiapan adalah setengah dari jalannya pertarungan atau jalannya pertandingan. Itu prinsip yang selalu Leon ikuti. Bahkan waktu Leon ada di penjara, dia itu bisa memanfaatkan situasinya dengan sangat baik dengan cara bekerja sama dengan Milin dan guru atau master yang ngajarin dia pesta teh. Selain itu, Leon sendiri juga pernah bilang kalau dia adalah seorang pengecut. Dia bakal bertarung kalau dia dipastikan bakal menang. Dan dia rela ngelakuin segala tindakan licik dan rencana atau skenario licik biar dia bisa menang. Dan bagi Leon, disebut pengecut atau licik adalah pujian tertinggi di medan perang. Karena ya orang licik atau orang pengecut dalam medan perang dapat dipastikan kemenangannya itu 80% kalau dari pandangannya Leon. Selain itu, Marie juga pernah cerita kalau Leon itu adalah orang yang tenang, sabar, dan penyayang. Tapi ada garis nih yang gak boleh dilewatin sama siapapun biar Leon gak marah. Dan kalau Leon udah marah banget, dia itu gak bakal nunjukin emosinya. Ya lo tau lah, MC kebanyakan kan kalau marah itu pasti nunjukin emosinya, terus juga berapi-api atau penuh ambisi yang pengen balas dendam gitu kan. Pokoknya emosi banget bawaannya, kelihatan banget lah dari ekspresinya. Dan ini yang gue suka dari Leon, karena pas Leon itu udah marah banget, dia nggak bakal nunjukin emosinya, dia tetap tenang. Tapi ya dia diam-diam bakal ngebuat suatu rencana licik yang bikin orang lain terluka secara fisik dan mental atau secara psikologis. Contohnya kayak pas Leon masih di bumi. Nah, waktu masih SD, Leon itu pernah dibully. Tapi lo tahu apa yang Leon lakuin? Dia nggak ngasih perlawanan, dia diem aja. Sampai akhirnya para pembuli itu datang ke rumah Leon dan minta maaf ke Leon. Dan habis itu semua orang yang ngebully Leon itu pada pindah sekolah. Karena ya mereka semua pada kena trauma mental secara serius yang mengharuskan mereka pergi ke psikiater. Yang berarti psikologis mereka itu udah sangat terganggu. Dan lu bayangin waktu masih SD aja Leon bisa ngancurin psikologis seseorang. Gimana kalau Leon yang sekarang yang udah dewasa, yang punya pemikiran apa ya, orang-orang modern yang menyerangnya bukan secara fisik melainkan secara verbal yang bisa merusak psikologis seseorang. Dan orang di sekitar Leon kayak Luxion, Marie, dan Julius itu mereka sadar banget betapa sadisnya Leon kalau Leon udah make otaknya secara serius buat ngancurin psikologis seseorang. Dan Leon yang punya kesan bajingan, brengsek dengan segudang rencana licik, dia itu sebenarnya takut sama hantu anjir, yang ya itu ada di volume 10 gitu ya. Itu baru ketahuan pas Leon harus ngelawan kapal bajak laut hantu, dan ya di situ dia nempel banget gitu sama Angelica karena Leon sendiri takut banget sama hantu. Yang gue yakin gitu ya kalau sampai Marie atau Raja Roland itu tahu sama sifat Leon yang takut sama hantu, gue yakin sih itu bakal dimanfaatin banget buat ngolok-ngolok Leon, buat ngebully Leon yang takutnya sih takut hantu ya. Takut sama makhluk astral gitu lah. Tapi ya walaupun Leon begitu atau kayak kesannya Leon kan jahat banget gitu ya, sebenarnya ya Leon itu adalah orang yang sangat menghargai nyawa orang lain. Bahkan beberapa kali Leon itu nggak ngebunuh musuhnya, padahal bisa aja Leon ngebunuh musuhnya. Dia juga merasa bersalah sama apa yang dia lakuin pas ngancurin kerajaan Vanos dengan tangannya sendiri, ngebuat Pierre dieksekusi dan ngebunuh orang lain secara langsung. Leon sendiri sadar kalau dia itu orang yang naif di dunia dengan aturan yang kuat yang berkuasa. Tapi ya Leon gak peduli karena dia gak mau kehilangan sisi kemanusiaannya. Leon juga sadar gitu kalau dia adalah orang yang jahat dengan segala tindakan liciknya. Makanya ya dia gak mau ngebunuh orang lain yang bikin dia semakin kehilangan sisi kemanusiaannya. Ya setidaknya dia pengen gitu kan sisi kemanusiaannya itu masih ada. Bahkan pas pertama kali Leon ngebunuh orang secara langsung, atau lebih tepatnya ya ngebunuh Sergei, Leon itu jadi stres dan terus dihantui sama rasa bersalah sampai-sampai ya dia itu nggak bisa tidur. Dan dia harus minum obat penenang dari Luxion biar dia bisa tidur. Ya walaupun itu nggak pernah gitu kan ditunjukin Leon di depan umum, cuma Angie dan Livia doang yang tahu sama masalah Leon yang satu itu. Sampai-sampai ya Leon itu harus diseret pulang secara paksa sama Angie dan Livia dan terus menjalani terapi psikologi buat menghilangkan traumanya ngebunuh orang lain. Sampai akhirnya ya Leon itu sembuh secara mental dan gak perlu minum obat lagi. Tapi ya walaupun Leon itu kesannya gak mau ngebunuh orang, dia gak bakal ragu-ragu buat ngebunuh orang lain kalau orang itu
mengancam orang yang dia sayangi. Bahkan dia rela bermandikan darah demi Angie, Livia, dan yang lainnya. Walaupun ya dia sendiri harus merasakan rasa sakit secara mental. Cuma ya nanti mentalnya Leon bakal berkembang dan bisa ngebunuh orang jika itu emang diperlukan. Contohnya ketika nanti pas perang besar yang dimana ya Leon bakal ngebunuh orang lain secara langsung dengan tangannya sendiri. Jadi ya pada dasarnya dulu Leon itu adalah orang atau manusia normal kayak kita-kita gitu kan, yang gak bisa ngebunuh orang lain. Sampai dia harus menghadapi situasi di mana dia diharuskan ngebunuh orang lain atau dia yang terbunuh, yang ngebuat mentalnya Leon berkembang secara bertahap yang dimana ya dia bisa ngebunuh orang lain jika itu diperlukan. Jadi ingat kondisinya ya, kalau emang dibutuhkan untuk membunuh maka Leon bakal ngebunuh, tapi kalau bisa nggak ngebunuh maka Leon nggak bakal ngebunuh. Ya begitulah kira-kira sifat dan mentalitinya Leon pas dia udah di isekai. Yang menurut gue ya itu logis banget lah dihadapin sama Leon. Gimana menurut lo? Apakah Leon itu naif dan pengecut atau sependapat sama gue? Kalau sikapnya Leon adalah sikap yang logis buat orang modern normal yang dikirim ke isekai. Karena kayak kita tahu lah kalau orang modern normal itu kan udah aware banget ya, udah peduli banget sama psikologis atau sama mental dirinya sendiri dan orang lain. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lo buat nekan tombol like. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lo pengen nge-share sesuatu ke gue. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.